Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Novianti. Saya mewakili kelompok saya di mata kuliah Manajemen Sains akan menjelaskan materi tentang program linear metode grafik. Nah, selanjutnya, pada program linear metode grafik, di sini ada 4 pengertian. Yang pertama dari T. Hani Handoko yang menjelaskan bahwasanya metode analitik paling terkenal dan merupakan suatu bagian pada kelompok teknik-teknik yang disebut dengan programisasi matematik. Selanjutnya dari Zainal Mustafa Eri Ali Parhan yang menjelaskan bahwasanya suatu cara yang lazim digunakan dalam memecahkan suatu masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas dengan secara optimal. Yang ketiga dari Sofyan As-Saufi, suatu teknik perencanaan yang dengan menggunakan model matematika dengan tujuan untuk menemukan kombinasi-kombinasi produk yang terbaik di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai suatu tujuan yang digunakan secara optimal. Menurut Julian Yamit, selanjutnya dari Julian Yamit, metode ataupun teknik matematis yang digunakan untuk dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Ciri khusus dalam penggunaan metode matematis ini ialah berusaha untuk mendapatkan maksimasi. Nah, untuk program linear programming sendiri ada 4. Yang pertama adalah proportionality. Pada asumsi ini ialah bahwa naik turunnya nilai Z dan juga penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia akan dapat berubah secara sebanding atau sejajar proporsional pada perusahaan tingkat kegiatan. Selanjutnya, divisibility pada asumsi ini menyatakan bahwa suatu keluaran atau output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau proses dapat berupa suatu bilangan pecahan, demikian juga dengan nilai Z yang dihasilkan. Untuk yang ketiga adalah additivity, bahwa nilai tujuan pada tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Atau dalam linear programming tersebut dianggap bahwa suatu kenaikan nilai tujuan yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan atau proses dapat dibutuhkan dengan tidak harus mempengaruhi nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Nah, selanjutnya, agar mendapatkan jawaban yang berarti, maka nilai M atau nilai dari meja dan K sebagai kursi harus positif. Artinya lebih besar dari 0. Persoalan dapat diringkas dalam bentuk matematik. Nah, di sini sudah ada maksimum kan, laba 8M plus 6K. Ini diartikan sebagai fungsi tujuan. Nah, dibatasi oleh 6M tambah 2K kurang dari 60, 2M ditambah 4K kurang dari sama dengan 48, M lebih dari sama dengan 0, dan K lebih dari sama dengan 0, ini diartikan dengan fungsi kendala. Langkah kedua, gambarkan batasan-batasan tersebut dalam bentuk grafik. Meja pada sumbu horizontal dan kursi pada sumbu vertikal. Di asumsi yang pertama tidak ada waktu yang tersedia untuk merakit meja. Produksi meja sama dengan 0, maka kursi dapat dibuat sampai dengan 30. Titik kita yang pertama adalah 0,30. Untuk mendapatkan titik kedua, asumsikan tidak tersedia waktu untuk merakit kursi, produksi kursi sama dengan 0, sehingga kita dapat memproduksi meja atau K 15, titik kedua kita adalah 15,0. Nah, untuk selanjutnya di situ sudah ada garisnya. Untuk menentukan titik garisnya tadi sudah ada caranya di awal. Nah, setiap kombinasi meja dan kursi pada garis BC akan menghabiskan 60 jam waktu. Contohnya di sini, jika kita produksi 10 meja, maka akan diproduksi 10 kursi. Titik 10,10. Artinya di situ meja 10
Pada grafik akan menghabiskan waktu perakitan 4 jam ditambah 2 jam sama dengan 60 jam. Untuk fungsi pemolesan 2M ditambah 4K kurang dari sama dengan 48 diasumsi tidak tersedia waktu untuk aktivitas pemolesan kursi. Pemolesan kursi sama dengan 0 sehingga kita melakukan pemolesan M atau meja sama dengan 24 titiknya di mana 24,0. Begitupun sebaliknya tidak ada waktu untuk pemolesan meja. Pemolesan meja adalah 0 sehingga kita melakukan pemolesan kursi K sama dengan 12. Nah, di sini berarti titiknya adalah 0 dulu baru 12. Selanjutnya di situ sudah ada grafik batasan persoalan yang atas dan yang bawah adalah kombinasi meja dan kursi yang berada dalam AEDC yang disebut sebagai pemecahan yang memungkinkan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh untuk 10 meja dan 5 kursi perakitan 4M ditambah 2K kurang dari sama dengan 60 jam. Untuk pengerjaannya itu kurang dari 60 jam. Nah, selanjutnya di sini prosesnya 4 ini dari 4M itu nanti dikalikan dengan 10. 10 itu adalah 10 meja dan 2K dikali dengan 5 kursi sama dengan 50 jam. Nah, untuk pemolesan 2M ditambah 4K kurang dari sama dengan 48 jam. Nah, di situ hampir sama dengan yang di atas, hasilnya 40 jam. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 10 meja dan 5 kursi, titiknya adalah 10,5. 10 dari meja dan 5 dari kursi. Masih masuk dalam area feasible solution AEDC yang merupakan pemecahan yang memungkinkan. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga, yang pertama, tetapkan titik D, maka semua titik di bidang arsiran AECD akan diketahui. Lalu, bagaimana mengetahui titik D? Yang pertama, kita harus membaca gambar grafik secara cermat pertemuan di titik D. Nah, selanjutnya, membaca kesamaan dua garis perpotongan titik D. Kesamaan itu adalah 4M ditambah 2K sama dengan 60 dan 2M ditambah 4K sama dengan 48. Untuk memecahkan suatu kesamaan secara bersamaan maka kalikan bersama pertama dengan min 2. Selanjutnya untuk min 2 dikalikan dengan 4M ditambah 2K sama dengan 60 sama dengan min 8M dikurangi 4K sama dengan min 12. Nah, untuk 2M ditambah 4K sama dengan 48, min 8M sama dengan min 72, M sama dengan 12A. Selanjutnya untuk substitusi 12 untuk M dapat dalam kesamaan kedua 2M ditambah 4K sama dengan 48. 2 dikalikan dengan 12 itu dari substitusi yang di atas, ditambah 4K sama dengan 48. Lalu 24 hasil dari 2 kali 12 ditambah 4K sama dengan 48. 4K-nya turun, ganti posisi sama dengan 24 dibagikan. Lalu K sama dengan 6. Nah, ketemulah dari titik D adalah 12,6. 12 itu dari M, meja, dan 6 adalah dari K atau kursi. Langkah keempat, menghitung nilai 4 sudut dari bidang arsiran untuk melihat komposisi produksi. Manakah yang menghasilkan laba terbesar? Nah, kita hitung ya dari titik A, B, C, D. Nah, untuk titik A, 0,0
dibagi 8 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 0. Nah, lalu di titik E, 0,12 dibagi 0 dikali 8 dikali 0 ditambah 6 dikali 12 sama dengan 72. Lalu di titik C ada 15,0 dibagi 8 dikali 15 ditambah 6 dikali 0 yang sama dengan 120. Lalu kita ke titik D, di mana titik D 12,6 dibagi 8, 8 itu dikali 6 ditambah 6 dikali 6 sama dengan 132. Dari kesimpulan perhitungan titik, untuk memperoleh keuntungan optimal, maka komposisi produk adalah meja 12 buah dan kursi 6 buah dengan keuntungan sebesar 132. Nah, selanjutnya kita menuju ke fungsi tujuan minimalisasi. Minimisasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat dengan titik origin. Nah, contohnya di sini perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Nah, di situ sudah ada rincian untuk nama jenisnya, vitamin di Royal Bee-nya, untuk proteinnya, biayanya juga sudah terinci di dalam kotak di situ. Nah, di sini bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Nah, langkah-langkah yang pertama kita tentukan variabel. Untuk Royal Bee kita kasih dengan tanda X1 ya. Nah, untuk Royal Jelly kita gunakan dengan X2. Selanjutnya, untuk fungsi tujuan Z min sama dengan 100 X1, tadi sudah X1 itu Royal Bee, dan plus 80 X2. S fungsi kendala 2 kali 1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 8 vitamin, 2X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 12 protein. X1 lebih dari 2, X1 lebih dari sama dengan 2, jumlah minimal yang harus diproduksi adalah 2 unit. Dan untuk X2 adalah 1 unit. Nah, untuk membuat grafik di sini adalah 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 8. Dan untuk yang X2 sama dengan 0,X1 sama dengan 4. Garis isokuen titik 4,8. 4,8 itu dari X1 dan X2 ya. Nah, selanjutnya untuk 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. X1 sama dengan 0,X2 ditambah 4. X2 sama dengan 0,X1 sama dengan 6. Garis isokuen titik 6,4. X1 adalah 2 dan X2 adalah 1. Selanjutnya, solusi optimal tercapai pada titik B. Di situ adalah titik B adalah terdekat dengan titik origin, yaitu persilangan garis kendala 1 dan garis 2. 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. min 2X2 sama dengan min 4. X2 sama dengan 2. Masukkan dari X2 ke kendala 1. Di sini adalah 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. 2X1 ditambah 2 sama dengan 8. 2X1 sama dengan 8 dikurangi 2, yang di atas itu ya, turun dikurangi 2, sama dengan 6. X1 sama dengan 3. Nilai dari pengurangan di atas
Masukkan nilai X1 dan nilai X2 ke Z. Z min sama dengan 100 X1 ditambah 80 dari X2 sama dengan 300 dikali 100 dikali 3 ditambah 80 dikali 2 sama dengan 300. 300 itu pengalian 100 dikali 3 sama dengan 300 dan 80 dikali 2 sama dengan 160. Total dari penjumlahan tersebut adalah 460. Nah, kesimpulan untuk meminimumkan biaya produksi, maka diproduksi Royal Bee X1 sama dengan 3 dan Royal Jelly atau X2 adalah 2 unit dengan biaya produksi Rp460.000. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal dari pembahasan. Nah, di sini ada PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produksi, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produksi akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, di situ sudah ada rinciannya. Untuk langkah-langkah, yang pertama kita tentukan variabel dulu. Nah, seperti tadi yang sudah saya tentukan, untuk kain sutra kita pakai X1 dan untuk kain wol adalah X2. Nah, untuk selanjutnya adalah menentukan fungsi tujuan. Zmax sama dengan 40 X1 ditambah 30 X2. Selanjutnya, fungsi kendali atau batasan. Yang pertama kita 2 X1 ditambah 3 X2, 60 benang sutra. Yang kedua 2 X2, 30 benang wol, 2 X1 ditambah X2, 40 tenaga kerja. Nah, untuk yang selanjutnya adalah membuat grafik. Yang pertama 2 X1 ditambah 3 X2 sama dengan 60. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. 60 dari atas, 3-nya itu dari 3. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Selanjutnya 2X2 30. X2 sama dengan 15. 2X1 ditambah dengan X2 40. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 40. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 40 dibagi 2 yang sama dengan 20. Selanjutnya, cara mendapatkan solusi optimal yang pertama adalah dengan cara mencari nilai Z setiap titik ekstrim. Nah, kita lihat di titik A dulu ya. Untuk yang titik A, X1 sama dengan 0, X2 0. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z sendiri sama dengan 40 dikali 0 dan 30 dikali 0 sama dengan 0. 40 itu X1 ya, dan 30 adalah X2. Nah, selanjutnya di titik B. Di titik B, X1 sama dengan 20 dan X2 adalah 0. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z sama dengan 40 dikali 20 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 800. Nah, selanjutnya di titik C. Mencari titik potong 1 dan 3. 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. 2X1 ditambah X2 sama dengan 40. 2X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 10. Masukkan X2 ke kendala 1. 2X1 ditambah 3X1. 3X2 sama dengan 60. 2X1 ditambah 3 dikali 10 sama dengan 60. 2X1 ditambah 30 sama dengan 60.
2x1 sama dengan 30, X1 sama dengan 15. Nah, di situ tinggal memasukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Tadi sudah ketemu ya, di Z sama dengan 40 X1 ditambah 30 X2 sama dengan 40 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 sama dengan 600 ditambah 300 sama dengan 900 optimalnya. Nah, selanjutnya untuk titik D, 2x2 sama dengan 30, x2 sama dengan 15, masukkan x2 ke dalam kendala yang pertama. 2x1 ditambah 3 dikali 15 sama dengan 60, 2x1 ditambah 45 sama dengan 60, x2x1 sama dengan 15x1 sama dengan 7,5. Masukkan nilai x1 dan x2 ke Z. Z berarti sama dengan 40 dikali 7,5 ditambah 30 dikali 15 sama dengan 300 tambah 450, berarti totalnya 750. Nah, selanjutnya titik E. X2 sama dengan 15, X1 sama dengan 0. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z sama dengan 40 dikali 0, dan 30 dikali 15 sama dengan 450. Kesimpulannya, untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10 dengan keuntungan sebesar 900 juta rupiah. Sekian materi dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.